Pesona kota Jambi tak hanya berkisar tentang keindahan alamnya saja yang masih belum banyak dieksplor. Kota Jambi juga dikenal memiliki sejarah panjang di masa Kerajaan Melayu, serta berbagai wisata religi yang tersebar di beberapa daerah. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Islam pada Masjid Agung Al-Falah dan Monumen Gentala Ar-Rasyi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jambi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Masjid berjuluk Masjid Seribu Tiang ini memiliki arsitektur indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter dikali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal pembangunan masjid, hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008 yang lalu. Masjid Agung Al-Falah dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan tinggi salur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah ini. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan memiliki dua arti. Dari segi pertama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang setempatnya jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Tempat ibadah bagi umat muslim ini juga masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia. Secara administratif, Masjid Agung Al-Falah terletak pada Jalan Sultan Taha nomor 60, Lego, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi masjid ini yang berada di pusat kota Jambi membuat wisatawan dapat dengan mudah untuk menemukannya. Selain bisa menggunakan kendaraan pribadi, terdapat beberapa transportasi umum yang bisa dipakai pengunjung. Masjid Agung Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana Tanah Pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah, beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan Istana Tanah Pilih pada tahun 1885.
Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi sebagai asrama TNI Jambi hingga tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961 yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama Islam setempat dan gubernur saat itu. Namun, baru pada tahun 1971 pembangunan masjid bisa direalisasikan. Pada tahun 1980, pembangunan masjid pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Gentala Arasi. Wilayah seberang kota Jambi atau Sekoja Provinsi Jambi terdapat banyak pondok pesantren atau ponpes, madrasah, dan masjid tua. Hal ini membuat sudah lama terkenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam di kota Jambi. Berbagai perguruan Islam di Sekoja juga sudah banyak menghasilkan ulama. Banyaknya ponpes dan madrasah di Sekoja membuat daerah tersebut juga dikenal sebagai kota santri di Jambi. Salah satu ponpes yang sudah tua dan hingga kini masih eksis di Sekoja yakni Ponpes As'ad Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Sekoja, Kota Jambi. Ponpes ini sudah tersohor di berbagai pelosok Nusantara. Ulama jebolan ponpes tersebut juga sudah cukup banyak berkiprah mengembangkan Islam di Jambi dan berbagai daerah di Indonesia. Popularitas Sekoja sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam membuat Sekoja beberapa kali dipilih menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan Islam tingkat nasional. Sekoja misalnya menjadi tuan rumah Musabaqah Qiraatul Kutub pada September 2014. Sekitar 2.000 santri dari seluruh Indonesia telah melihat lebih dekat keunggulan Sekoja sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan Islam di Jambi. Sekoja dengan mayoritas bangunan rumah panggung juga menyimpan cukup banyak sejarah Islam. Daerah yang dipisahkan Sungai Batanghari dari wilayah kota Jambi tersebut memiliki bangunan-bangunan masjid tua yang terbuat dari kayu asli Jambi, yaitu kayu bulian. Sekoja juga menjadi salah satu pusat pengembangan seni Islam dan batik Jambi. Kendati Sekoja kaya dengan sejarah Islam, namun daerah tersebut belum mampu menjadi destinasi wisata sejarah dan religi di Jambi. Hal tersebut disebabkan belum adanya monumen sejarah Islam di daerah yang bisa dijadikan sebagai pusat wisata religi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi atau Pemprov Jambi pun membangun sebuah monumen sejarah Islam di kota Jambi, yaitu Monumen Gentala Arasi. Gentala Arasi adalah sebuah monumen menara berbentuk tugu yang dilengkapi jam besar seperti jam gadang di Padang, Sumatera Barat. Monumen ini terletak di Kelurahan Arab Melayu, Palayangan, Kota Jambi. Menara jam ini mempunyai tinggi 80 meter dan di dalamnya terdapat Museum Kebudayaan Jambi. Museum tersebut berisi lebih dari 100 koleksi fakta peninggalan sejarah Jambi di masa lalu. Koleksi tersebut terdiri dari naskah-naskah dan kitab-kitab kuno Islam. Kemudian ada benda-benda bersejarah khas Islam seperti pakaian, jubah, tasbih, serban, sabuk, sal, rompi, mangkuk, piring, gelas, dan sebagainya. Selain itu ada juga fasilitas mini, bioskop yang berisi bermacam tayangan budaya di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Secara umum, dilihat dari arsitektur bangunan Menara Gentala Arasi kuat dengan karakter Melayu dan Islam atau Arab. Nama Gentala Arasi diperoleh dari 3 kata, yaitu genta yang berarti suara, tala yang berarti keselarasan, dan arasi yang berarti menggema ke langit. Makna dari Gentala Arasi adalah bunyi yang selaras dan menggema ke langit. Bunyi ini berasal dari lonceng Menara Gentala Arasi yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda waktu salat fardu bagi umat muslim di kota Jambi.
Selain itu, Gentala Arasi juga merupakan akronim dari Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Genah sendiri dalam bahasa Melayu Jambi adalah tempat. Abdurrahman Sayuti adalah salah satu gubernur Jambi yang lahir di Jambi, kota seberang. Beliau menjabat pada tahun 1989 sampai 1999. Terhubung dengan menara adalah sebuah jembatan untuk pejalan kaki yang melintas di atas Sungai Batanghari. Jembatan itu menghubungkan tepian Tanggorajo ke Jambi, kota seberang. Jembatan Gentala Arasi adalah jembatan pedestrian pertama yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S sehingga berbeda dengan jembatan pada umumnya. Jembatan Gentala Arasi ini diresmikan pada Maret 2015 yang diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 503 meter dan lebar 4,5 meter. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.